Literasi numerasi merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan penelitian PISA tahun 2022, skor kemampuan literasi numerasi di Indonesia turun sebesar 13 poin dari tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia masih tertinggal sangat jauh dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang calon pendidik harus mengetahui dan menciptakan metode-metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Hal ini salah satunya adalah pembelajaran teaching at the right level. Untuk selengkapnya, mari simak video berikut. Baik, yang pertama adalah pengertian dari TARL atau teaching at the right level adalah suatu metode pembelajaran yang mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Kedua adalah tujuan pembelajaran TARL. Terdapat 6 tujuan pembelajaran TARL. Yang pertama adalah meningkatkan hasil pembelajaran. TARL berfungsi atau melakukan pendekatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Yang kedua adalah mengurangi ketimpangan pembelajaran. Dalam satu kelas, siswa dibedakan berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi dalam satu kelas tidak ada ketimpangan atau kesenjangan antara siswa yang sudah memahami materi dan siswa yang belum memahami materi tersebut. Yang ketiga adalah mempromosikan pembelajaran aktif. TARL berfungsi untuk melakukan pendekatan yang berfokus kepada siswa sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih aktif. Yang keempat adalah instruksi berdasarkan data. Seorang guru sebelum melakukan pengelompokan terhadap siswanya akan diminta terlebih dahulu untuk melakukan asesmen, dan hasil data asesmen tersebut dapat dikelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang kelima adalah hemat biaya. Mengapa TARL dikatakan hemat biaya? Karena fasilitas atau sumber daya yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswanya, sehingga semua fasilitas tersebut tidak diberikan kepada semua siswa, tetapi kepada siswa yang membutuhkan saja. Selanjutnya yang keenam adalah meningkatkan kualitas pendidikan. TARL dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional karena berfokus pada tingkat kemampuan siswanya, bukan berfokus pada tingkat kemampuan universitas. Selanjutnya mari kita bahas tentang mengapa TARL penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, TARL penting karena pendidikan sering berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dilihat dari kondisinya, sekarang banyak siswa yang sudah berada di kelas atas, namun mereka belum bisa dan belum mahir untuk menulis, membaca, dan juga berhitung. Yang kedua, TARL penting untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Indonesia. Perlu kita ketahui, Indonesia sekarang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain jika dilihat dari kemampuan literasi dan numerasinya. Yang ketiga, TARL penting mengurangi kesenjangan antar siswa. Dan yang keempat, TARL penting untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa. Dan yang kelima, TARL penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke cara pengimplementasian TARL dalam pendidikan. Terdapat 4 siklus yang dapat dilakukan jika kita ingin menerapkan TARL. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen ini mengajarkan atau memberikan semacam tes kepada seorang siswa untuk mengetahui kemampuan awalnya. Yang kedua adalah siklus grouping atau metode diskusi. Dalam siklus ini, hasil dari asesmen tersebut, seorang guru dapat menentukan kelompok-kelompok pelajar sehingga TARL dapat berjalan. Yang ketiga adalah siklus basic skill pedagogi. Seorang guru harus tetap menjadi fasilitator dalam pendekatan TARL ini. Yang keempat adalah mentoring dan monitoring. Dalam setiap selesai pertemuan atau pembelajaran, guru harus tetap mementoring dan monitoring siswanya untuk mendapatkan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran TARL. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran TARL, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, beban persiapan guru menjadi lebih tinggi. Yang kedua, pengelolaan kelas yang kompleks. Dan yang ketiga, pemahaman guru terhadap TARL ini masih sangat minim atau masih sangat kurang. Ya.
Selanjutnya ada pun beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran TARL. Yang pertama adalah penerapan TARL secara konsisten di sekolah. Yang kedua adalah pelatihan guru. Yang ketiga adalah pengembangan asesmen formatif. Yang keempat adalah fasilitas sumber belajar yang diperbanyak lagi. Dan yang kelima, evaluasi secara berkala. Dengan menonton video ini, semoga bisa menjadi jembatan untuk kita memahami salah satu metode pembelajaran, yaitu pembelajaran TARL. Serta dapat kita implementasikan di kehidupan nyata sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya Muhammad Yasser Syukri. Dan saya Salsabila Nisa Syamsuddin. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Semangat juang untuk calon pendidik di masa depan.